Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang sedang nonton video ini. Seperti biasa, gue mau nge-review barang yang udah gue pakai di motor gue, yang udah gue cobain. Yang mau gue review sekarang adalah Comstir bambu merek Mikuni untuk Aerox 155. Ini jenisnya. Ini udah gue lepas karena gue udah nggak pakai lagi. Dan ya dari problem yang gue alami, ini untuk atasnya. Untuk atas itu kita pakainya kayak gini. Set. Kita pakai. Nah, kalau yang bawah dia gede. Kita ininya taruh atas, ininya taruh bawah. Kayak gini pas kita pasang. Comstir bambu ini dapat kita beli dengan harga 50 ribuan di online store. Dan gue kemarin tuh pasang ini sendiri karena untuk mengurangi biaya ongkos pasang. Dan gue mau ngebahas Comstir ini. Comstir ini tuh yang gue tahu nggak diperuntukkan dan tidak disarankan untuk motor harian, motor daily use. Kenapa? Karena ini akan sangat berat. Banyak Comstir ini cocok untuk motor KLX, motor CRF, dan motor-motor off-road dan motor drag. Kenapa mereka cocok? Karena bawaan motor off-road tuh Comstir bambu, nggak seperti motor harian. Kalau motor harian kan yang kita tahu Comstirnya tuh bentuknya pelor bulat. Kenapa motor harian nggak disarankan pakai ini? Karena motor harian tuh kan shock depannya pendek dibanding motor off-road. Motor off-road tuh yang kita tahu shocknya panjang. Jadi untuk belok-beloknya enteng. Kalau pakai ini lebih meminimalisir, gue nggak tahu apa itu, meminimalisir belok-belokannya. Dan motor, jadi gini, kalau kita pakai motor harian, pakai Comstir yang biasa, ini ibarat stang kita, ini bodi belakang kan. Kalau pakai Comstir bambu tuh kita beloknya begini, kita belok. Kalau pakai Comstir yang biasa, kita belok kayak gini. Itulah kenapa disarankan motor. Itulah sebabnya kenapa motor daily use nggak boleh lama-lama pakai ini. Itu penyebabnya negatifnya. Yang pertama akan berat. Lama-kelamaan mungkin pertama-tama mungkin enak seperti yang gua rasain. Tapi kelama-lamaan itu nggak enak, berat banget. Dan kita ngerasa stang kita tuh kayak oleng ke kiri. Dan akhirnya apa penyebabnya? Oke. Dari berbagai kasus yang gue dapat di tukang bubut, karena gue mengalami sendiri. Kalau kita sering nabrak lubang pakai Comstir ini untuk motor harian, itu segitiga kita akan cepat kena bengkok. Dari info yang gue dapat dari tukang bubut sering ngepres segitiga karena penyebabnya itu motor-motor Yamaha yang mungkin nggak yang dibilang sih Yamaha, gua nggak tahu juga Honda dia pernah nanganin atau enggak. Motor-motor Mio yang pakai Comstir bambu ini dia sering nanganin. Ya penyebabnya karena ini Comstir bambu sangat rentan untuk motor harian yang pakai yang kena lubang. Kenapa Comstir ini cocok untuk motor yang kayak motor drag, motor off-road? Ya karena itu dia beloknya kayak gini. Kan kalau motor drag yang kita tahu itu dia cuma lurus doang, paten. Beloknya kayak gini. Dan kenapa motor harian tidak memakai Comstir ini? Disarankan pakai Comstir yang biasa. Karena Comstir yang biasa tuh yang punya Yamaha ada bantalannya. Ada pelor yang bantalannya tuh dia kalau kita kena lubang dia tuh membal. Berbeda sama Comstir ini yang tadi gue jelasin. Kalau kita nabrak lubang dia fix, tek, tek, gitu. Jadi nggak membal. Itulah kenapa segitiga sering kena. Karena ulah iseng uji coba gue habis ngepres segitiga Aerox itu habis 150.000. Dan gue ganti, akhirnya kata bang presnya diganti aja bro sekalian
pakai komstir yang biasa lagi, jangan pakai komstir ini. Percuma kalau misalnya udah lu press lu pakai komstir ini lagi, percuma. Jadi sekalian gue ganti. Harga komstir Aerox yang original yang baru tuh 180.000. Jadi gue habis sekitar 300 ribuan lah. Jadi kenapa komstir ini tuh nggak disarankan? Murah sih. Gak awet bro, sumpah. Gak awet pakai kayak ginian ternyata. Cuma 4 bulan setengah lah, 5 bulanan. Lihat aja nih, udah peret. Kalau mungkin lu bilang peret gara-gara mungkin kotor atau kebanyakan gemuk, ya bro, komstir pelor aja kalau misalnya kotor atau kebanyakan gemuk dia nggak kayak gini, nggak seret. Ini seret loh, tuh, lihat ya. Kapok deh, jangan coba-coba buat kalian user motor harian pakai kayak ginian. Gue tuh kemarin nekat, padahal gue tuh sampingannya ojol, tapi gue pakai komstir kayak ginian. Akibatnya sekarang apa? Oke, akibatnya sekarang apa? Pertama yang gue rasain tuh setir gue dia ngiri. Yang kayak video sebelumnya gue jelasin, ternyata ya efek bener kalau setir ngiri itu stang ngiri itu atau nganan karena pertama kekencangan komstir. Yang gue pikir kan pertama itu ya, karena yang gue tahu itu. Ternyata setelah gue kendorin pun sama aja. Ternyata efeknya dari ini. Efeknya ini, efek nganan atau ngiri itu. Akhirnya setelah gue ganti gue nggak ngerasain lagi bro. Nyesel sih pakai ini. Yang kedua, stang yang pertama nih ya, efeknya berat, stang lu kanan atau ngiri. Yang kedua, kalau lu nabrak lubang itu segitiga lu gampang kena, bengkok. Yang ketiga, oleh karena itu stang ini lu bengkok, pasti sok lu gampang bocor. Seperti yang udah gue rasain ini, sok depan gue tuh berkali-kali bocor karena hal ini. Mungkin segitiganya kena jadi mainnya nggak bener kan, gue juga nggak tahu deh. Kata abang-abang bengkel, sok gue bocor karena segitiga gue kena. Gue udah 3 kali gue ngalamin sok bocor terus. Udah gue ganti sealnya, udah gue ganti seal debunya, sampai sekarang oleh karena itu sok gue tuh kena. Berapa kerugian yang gue dapat gara-gara ini, 50.000 doang. Seandainya gue tambahin kemarin 130, pasti gak bakal kejadian. Dan yang gue tanya, komstir Aerox original tuh dia tahan berapa tahun sih kalau kita pemakaian normal? Kata bang bubutnya bisa tahan sampai 2 tahun 3 tahun baru kena. Ini cuma 5 bulan bro. 5 bulan lo habis banyak gara-gara ini. Gila, nyesel parah gue. Ya buat pengalaman lu sepada deh ya, gue kasih lihat deh cuplikan tas gue di tukang bubutnya. Oke. Tapi nggak apa-apa itu bang, buat bentar doang. Iya. Hah? Nggak dikit doang, harusnya dia rata. Iya kata abang-abang itu juga kena dikit doang segitiganya. Dikit doang ini mas. Cuma kata dia kalau dikit emang berasa. Ininya juga kena bang, asnya. Katanya minta dipresin juga sekalian.
Udah diketok pakai palu kemarin buat ngeratain dikit. Udah rata ya. Udah rata. Tapi kalau kayak gitu mending beli baru aja ya, murah ya. Apaan? As itu kan. Emang nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Ini udah rata ya. Oke bro, segitu aja review serta tayangan gua pas gua ngepres dan ngelepas ganti ini. Gue cuma ngasih tahu lepas ini tuh susahnya setengah mampus. Kemarin tangan abang-abang presnya sampai lecet gara-gara ngelepas ininya tuh susah. Dia nggak ada apa? Kan kalau kita ngelepas yang biasa tuh pakai kunci T yang panjang, tinggal ketok dong lepas. Ini tuh beda penanganannya. Bukan salah mereknya, tapi salah peruntukannya. Mereknya mungkin bagus,
cuman peruntukannya ini untuk motor trail dan untuk motor drag. Untuk motor harian yang tadi gue bilang nggak disarankan. Buat kalian yang mau nyoba, monggo silahkan, cuman kalian udah tahu konsekuensinya yang seperti yang gue alamin. Mau nyoba atau enggak terserah kalian. Oke, sorry kalau gue ngomongnya belibet dari tadi atau berulang-ulang. Kalau suka videonya like, kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen aja. Kalau mau subscribe, ya subscribe lah, buat bantu-bantu gue biar gue semangat buat video yang benda-benda apa yang udah gue pasang di Aerox gue dan gue ngerasanya enak atau enggak, bakal gue share kepada kalian kalau gue semangat. Oke, see you.